Hal ini mungkin jadi perdebatannya di antara para bikers dan helmet lovers sekalian, ya terutama bikers-bikers zaman sekarang sih. Zaman dulu juga, tapi ya intinya yang akan kita bahas kali ini tuh akan jadi eh, bukan perdebatan ya, jadi bahan sharing untuk kita semua. Manakah yang sebaiknya dipilih antara sistem penguncian helm, micromatrix, atau double daring system? Ya, kita akan bahas, tapi seperti biasa kita bumper dulu guys. Halo semuanya, balik lagi bareng CP sebagai host di Osaki Helmet YouTube channel yang akan membahas seputar helm. Terus nanti juga mungkin ada otomotif, terus ya riding, terus riding apparel, ya nanti macam-macam berkaitan tentang otomotif. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dan in banget sama topik tersebut, silahkan klik tombol subscribe dulu. Oke, kita mulai dulu dari pembahasan apa ya sih itu micrometric system dan apa itu double daring system. Ya, dua nama tadi. Kalau mungkin kalian pecinta otomotif sih harusnya nggak asing ya sama dua istilah tadi, karena dua istilah tadi itu dipakai di helm yang biasa kita pakai untuk harian maupun untuk foto-foto. Ya, karena sekarang banyak yang foto-foto pakai helm. Tapi intinya itu, ada dua macam sistem penguncian helm. Sebetulnya tiga sih, cuman yang satu itu udah jarang dipakai, tapi tetap akan kita mention ya. Yang sekarang umum itu ada dua, micromatrix dan double daring. Cuman ada satu yang namanya quick release buckle, itu udah jarang dipakai di tahun-tahun belakangan ini. Kita bahas dulu dari kenapa sih ada sistem penguncian helm ya, memang karena ya kita bahas dulu dari kenapa sih helm itu harus dikunci. Ya memang karena helm itu adalah hakikatnya, fungsinya itu untuk melindungi kepala kalian ketika amit-amit terjadi crash. Jadi sebisa mungkin itu helm tetap menempel di kepala kita apapun yang terjadi ya. Ketika dipakai riding, ketika amit-amit crash, itu tetap bisa melindungi kepala kita dan bisa stay di kepala kita. Itu fungsinya. Terus ada tiga macam, tapi sekarang yang umum ada dua, tapi kita sebut aja semua. Yang pertama itu quick release buckle. Quick release buckle itu yang cuman sekali klik aja, ceklek, bunyinya biasanya klik gitu. Itu yang sekarang itu udah jarang ditemui kecuali di helm-helm yang low end banget ya guys ya. Bahkan yang helm-helm perklonan itu juga udah pakai micromatrix kalau yang baru-baru. Tapi ada beberapa yang masih pakai sistem quick release buckle, seperti kalau kalian tahu helm BMC Touring, terus apalagi ya VOG. Itu juga kayaknya masih pakai quick release buckle yang sekali ceklek gitu. Terus berikutnya ada yang lebih advance lagi nih, namanya micromatrix retention system atau biasa kita sebut microlock ya. Microlock itu seperti yang bisa kita temui di Kyoto ini. Saya ambilin contohnya ya. Jadi intinya dia pakai sistem penguncian yang bergerigi, akan berbunyi seperti ini. Kayak gitu. Jadi di sini tuh ada gerigi-geriginya. Nah, kelihatan kan? Ada gerigi-gerigi. Memang si micromatrix atau microlock ini tuh sangat amat umum ditemui di helm-helm daily ya, helm-helm yang dipakai harian. Helm open face, tapi full face juga ada yang pakai micromatrix, masih ada. Dan biasanya helm-helm yang menggunakan sistem micromatrix itu adalah helm-helm yang memang didesain, dibuat untuk casual user atau user yang lebih umum, pengendara motor yang lebih umum, yang bukan ke arah hobi gitu ya. Jadi enak dipakai harian gitu. Nanti kita akan bahas plus minusnya di akhir. Terus sistem penguncian yang terakhir adalah yang paling baik, yang paling the best, paling kuat. Itu adalah double daring, seperti yang bisa kalian temui di ini. Kalau di sini ada di Arai RX7X itu. Dan semua Arai, terus AGV yang flagship, yang low end juga sudah pakai
double D-ring. Terus yang kalian bisa temui di KYT NFR batch baru, KYT titik course, KYT Vendetta 2. Terus di mana lagi ya? Ya banyak lah ya, Shui, X14, X15. Terus di HJC RPHA 10, 11. Terus di mana lagi? Nolan X series, X802, 803. Itu pakai double D-ring juga. Pokoknya helm-helm yang dipakai balap itu pakai double D-ring semua. Memang itu adalah penguncian yang paling safety dan dipakai untuk ajang balap internasional. USBK, MotoGP pakai yang double D-ring. Tapi karena double D-ring itu dirasa ganteng ya, karena semakin ribet itu kayaknya semakin ganteng gitu. Jadi diadaptasi juga beberapa ke helm open face, seperti kalau kita tahu sih apa namanya ya zaman sekarang ya, KYT NFJ itu juga pakai double D-ring. Terus apalagi ya yang pakai double D-ring ya? Coba kalian sebutin di bawah, helm open face apa yang menggunakan sistem double D-ring. Nah, Arai VZ Ram itu juga, Sui J Cruise. Ya pokoknya helm flagship itu biasanya pakai double D-ring malahan, karena ya memang sudah teruji paling safety pakai double D-ring. Oke, ya itu tadi lah pembahasan mengenai penjelasan mengenai sistem-sistem penguncian. Terus yang menjadi pembahasan adalah lebih bagus mana sih antara micro-lock, micromatrix, atau double D-ring? Lebih bagus mana? Ya tentu saja kalau menurut kami ya, dari teman-teman Osaki Helmet juga yang biasa sharing-sharing, kumpul-kumpul sharing-sharing itu, dua-duanya bagus. Ya dua-duanya bagus, cuman disesuaikan dengan daily kalian sih sebetulnya. Kalau kalian misalkan nih hari-harinya kerja menggunakan sepeda motor, terus tentu saja pakai helm ya. Kalau misalkan kerjanya jaraknya jauh dan tidak wira-wiri lapangan gitu, kami rasa sih pakai yang double D-ring juga nggak masalah. Cuman ketika kalian berada di situasi di mana kalian stop and go, dalam artian kalian jalan terus parkir, jalan lagi parkir lagi, jalan lagi parkir lagi, itu menurut kami sih nggak efisien kalau pakai double D-ring. Kenapa? Karena ya walaupun kalian sudah pro pakai double D-ringnya cepet, tapi akan tetap kalah cepet sama yang namanya micro lock, karena tinggal ditarik beres, lebih cepet gitu. Ya bagus mana, semuanya bagus, cuman relatif. Balik lagi, bagaimana sih kebiasaan harian kita. Terus kesimpulannya sih ya, sistem penguncian micrometric, microlock itu dia lebih cepat, lebih nyaman untuk dipakai harian. Ya intinya lebih satset lah ya, begitu. Tapi ya untuk safety sih sudah cukup safety, tapi tidak akan se-safety double D-ring. Sedangkan kalau double D-ring itu memang safety-nya itu number one. Safety-nya luar biasa, memang sangat amat safety sekali. Cuman ketika untuk dipakai harian, kalau kalian nggak masalah sama yang namanya ribet itu tadi ya bagus. Tapi kalau misalkan kalian merasa pakai double D-ring ribet, ya sebaiknya pakai micro lock. Karena kalau kita ngomongin soal riding harian sih paling kita speed berapa sih ya, 60-80 itu udah mentok kayaknya ya. Jadi kami rasa pakai micro lock dan atau micromatrix itu sudah bisa menghandle itu semua. Kecuali kalau kalian riding dengan kecepatan di atas 140 km per jam, nah pakailah double D-ring. Itu akan lebih recommended karena lebih safety. Tapi ya jangan juga ya kalian ngebut di jalanan umum dengan speed di atas 140 gitu, tidak aman sekali guys. Ya itu soal microlock, micromatrix ataupun double D-ring. Jadi intinya sih ya nggak banyak-banyak, seperti biasa. Intinya itu semuanya kembali ke kalian, karena kalian yang memakai. Yang penting kalian tahu plus minusnya masing-masing itu apa, dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau keinginan kalian. Karena ya walaupun
yang namanya kebutuhan sudah terpenuhi, tapi kalau yang namanya pengen ya udah ya, lakukan saja. Semuanya cocok, semuanya nggak masalah. Kamu pakai yang mana aja bebas. Begitu. So, segitu aja pembahasan kita mengenai ya lebih baik mana sih? Micrometric atau microlock dibandingkan dengan double daring. Semoga sharing ini sedikit bisa menjadi hiburan lah ya di tengah nggak ada helm lagi yang bisa dibahas. Ya, jadi kalau kalian suka like aja boleh, bisa kalau nggak suka terus share video ke seluruh teman riding kalian. Komentar yang mau tanya-tanya boleh, atau sangat amat terbuka sekali kita untuk sharing di kolom komentar, tapi sharing yang sehat ya guys ya, yang diskusi-diskusi gitu asik. Terus juga jangan lupa subscribe dan tombolnya sekalian, dan yang terpenting adalah sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton. Dadah.